Tes 1 2 3. Oke guys, drama merah kripto sudah dimulai. Aduh, agak lucu gitu ya. Soalnya kemarin waktu bullish ya, aku akuin analisa aku salah di 41 ribu ya. Dan aku bilang mentok paling 42, ternyata sampai juga ke 45. Dan di sini sampai 45 dan banyak yang kemakan FOMO gitu. Banyak yang bilang, wah ini udah bakal bull run, ini adalah tahap bull run, pemanasan gitu kan, warming up bull run, udah bull run. Sekali lagi aku selalu bilang, tapi mereka tidak percaya gitu. Aku bilang no bull run before halving, dan semua orang Twitter juga mengatakan demikian. Dan dari mana pendapat lucu itu gitu yang mengatakan ini bull runnya dipercepat lah, bull runnya sekarang sedang pemanasan lah. Ini tuh masih jauh men gitu. Dan kalian indikator melihat bull run itu apa? Apakah cuma bullish 1 2 3 bulan? Kalau dibilang bullish, ini nggak sama sekali bullish kayak gitu. Ini hanya ya ngejar, rata-rata ngejar lah ya, ngejar ngejar target tahunan lah ya. Masa setahun turun terus kayak gitu kan. Dari Januari, Februari, Maret itu terbang and then terjun semua ya. Habis itu mulai start April sampai Oktober kemarin baru mulai naik. Dan kalian melihat di sini merah-merahnya tuh lumayan pekat gitu ya, dan banyak banget yang terlikuidasi. Nah ini BTC merah, kemudian Sol merah. Kita lihat Chance 24 jam yang paling ganas ya ARB juga sama Ordi, karena kemarin naiknya paling tinggi kayak gitu. TIA juga, OP juga, Solana juga, dan AVAX juga. Yang lain sih ya standar-standar aja gitu. 3-4% masih ya oke lah. Nah saya ini kan udah lumayan juga naiknya gitu. Nah jadi pertanyaannya, apakah Bitcoin setelah ini akan pergi ke area berapa? Sesuai yang aku bilang kemarin ya, ke 39 38 gitu ya. Nah jadi pertanyaannya itu sebenarnya oke, ini udah mulai masuk short. Waduh ini telat guys, aduh aku telat entry. Itu masih bisa gak ya? Masih harusnya. Kita tinggal entry guys. Oke kita entry dulu shortnya. Bentar. Oke yang mau ikut short boleh. Margin kecil, resiko ditanggung penumpang masing-masing. Oke santai aja. Nah oke udah mulai short ya. Dan di sini kalau kita perhatikan ya, marketnya ini mulai bergejolak untuk turun. Kalau kita lihat dari structure-nya, soalnya di sini udah tebal juga supply-nya gitu ya. Dan banyak orang yang FOMO, dan ya mungkin kalian tahu drama-drama terbaru, grup yang banyak liquid, grup yang saling salah menyalahkan, ada yang sangkut puluhan juta, ratusan juta karena di FOMO satu koin. Ini banyak banget terjadi. Dan aku udah menduga ini bakal terjadi, meskipun aku tunggu terus kapan tanggal mainnya. Tapi aku tetap ngikuti arusnya, flow-nya. Hari ini ada satu SL ya guys ya. Aku satu doang long trip pagi dan udah SL. Dan aku santai aja karena aku yakin banget ini bakal turun kayak gitu ya. Nah jadi bagi kalian yang merasa ini apakah sebuah permainan atau gimana, tapi ini jelas banget kalau ini tetap akan turun. Karena apa? Karena ini kalau menurut aku sih ini udah distribution top ya, mendistribusi di pucuk. Ya ini naik, turun, naik lagi satu kali, wave lagi, SSL di sini. Ini BSL ya, sorry. Ini BSL-nya. Ya kita anggaplah di sini areanya. Kemudian ini adalah area BSL atau buy side liquidity, untuk ya fungsinya itu cuma satu guys, cuma untuk manipulasi, nggak ada yang lain kayak gitu. Nah yang ini nih, nah itu doang fungsinya, nggak ada yang lain kayak gitu ya. Nah apakah Bitcoin akan pergi ke 30-an ribu secara daily? Aku mengatakan yes, tentu. Udah dilihat dari candle daily-nya juga udah pasti bisa bakal sampai ke sana. Wah kita zoom out. Nah minimal ke sini lah. Kalau menurut aku ya, pendapat aku minimal ke 37 ribu harus di retest. Karena ini bolong banget di sini. Benar-benar nggak ada penahannya sama sekali. Nggak tahu apapun beritanya itu. Yang jelas itu bolong banget. Dan apakah bear diff-nya masih valid? Tentu saja ya. Tentu masih valid karena kalian lihat di sini pumping with no RSI. Jadi artinya udah jelas banget ini hanya part of manipulation. Aku bingungnya orang pada teriak ini bull run, ayo serok, all in segala macam, apalagi mendewa-dewakan satu altcoin yang naik terus gitu kan. Itu benar-benar berbahaya guys. Aku udah selalu bilang hati-hati, 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 hati-hati dan hati-hati. Tapi kayak
masa bodoh, ini tetap bakal bullish sampai Maret baru koreksi segala macam, bakal 48 dulu koreksi segala macam ya. Sebenarnya enggak juga ya, ini aku udah bilang ya. Nah, alasan aku selalu bilang sabar, jangan FOMO, santuy, jangan ngejar naik. Ya, ini aku udah selalu bilang santai. Aku selalu bilang santai dan santai. Nah, kenapa masih pada FOMO kayak gitu? Dan rasakan sendiri akibatnya gitu. Ya, kalau aku sih santai aja karena ya kalau mau turun pun aku belanja di bawah kayak dot ini, BNB nih. Kayak dot ini aku belanja di bawah, bro. Aku belanja di 39 sama 41 ya, santai aja. Ya, mau gimana pun ya tetap udah profit hampir 100%. Di 8 sih 100%-nya. Hehe. Dan ini dot ini kalau misalnya krites ke sini ada kemungkinan untuk memantul, tapi kayaknya ini masih pada jauh-jauh sih untuk ke area di sana. Tapi kalau aku sih daily sih aku fokusin aja dia minimal ke 0,6 sama 0,5 gitu. Itu udah boleh lah nyicil gitu kan. Kalau 0,4 sih nggak terlalu yakin lah ya, tapi ya boleh dicoba. Jadi di sini 1, 2, 3. Oke. Nah, kalian silahkan tunggu area-area terdekatnya untuk cicil ya. Fibo daily minimal di 0,5 setengah diskon ya. Kalau misalnya ini ada kemungkinan kalau aku melihat dot ini bisa aja HNS gitu ya. Ini hati-hati aja dan bisa ke balik ke 4 kayaknya. Kalau misalnya HNS-nya valid guys. Nah, bisa jadi nanti dia kayak gini guys. Nah, ini harus di hati-hati juga. Lah bang, lu beli tapi kok lu minta turun? Sebenarnya nggak masalah, aku beli di bawah dan kalau turun pun apa salahnya? Kan aku kan nggak FOMO belanja di pucuk, turun beli kayak gitu ya. Kayak OP ini aku udah ambil di bawah banget, di 1,2 aku dapat di sini guys, 1,2 sekian aku dapat. Jadi kalem aja, santuy aja ya. Nggak perlu banyak babi bu cincong gitu kan, kalem aja santai kayak gitu. Ini masih 2,6, 2,3, 1,80. Oke, kita akan melanjutkan plan kita yang selanjutnya dan ya semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akan melihat juga beberapa minggu ke depan akan ada koreksi lagi lanjutan, dan target aku untuk Bitcoin sebenarnya masih sama ya. Masih sama aja di sekitar area 30, minimal ke 38.000, 37.000 kayak gitu baru melanjutkan naik lagi. Tapi kalau di bawah itu jebol ya anggaplah bonus kayak gitu. Tapi ya seramnya di weekly aja sih. Ini weekly-nya masih bear div guys, dan weekly-nya benar-benar nggak waras. Kalau weekly-nya ini benar-benar didam sampai bawah lagi, misal dari sini kayak gini model sampai sini, wah ini bisa aja balik ke 25, 24 lagi. Enggak sih, enggak sampai, paling 28 lah kali ya, 28 ya, 28.30 lah. Semoga nggak sana sih ya. Tapi kalau ke sana ya nggak masalah juga gitu. Tinggal serok, apa susah kan. See you in the next video. Bye bye.